Naqussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama naqussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi'ulumihim fid darain wa biniyatina Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi marwana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyah kulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, pengurus masjid yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah, amal jariah yang diterima oleh Allah SWT. Dosa-dosa kita semua diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berkenaan dengan pagi ini adalah pagi atau hari maulidnya Nabi, hari besar. Nah, yang kita baca ayat dalam surat Ali Imran ini adalah judulnya ya, tepat itu. Tepat dengan hari ini, yaitu makanatur rasuli inda rabbih. Kedudukan, makanah, kedudukan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah gitu. Kedudukannya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan kita baca tafsir ayat yang intinya ya, ayat ini menunjukkan betapa besar kedudukan Nabi di sisi Allah. La nazalu nastadi'u bil ayatil Qur'aniyah. La nazalu arti kita masih terus, kita masih berlanjut, masih terus. Nastadi'u mengambil cahaya, mengambil lampu, mengambil cahaya dengan ayat-ayat suci Al-Quran ya, agar supaya kita kagak gelap, ngambil lampu cahaya melalui Al-Quran, ayat-ayat Quran, khusus yang ada dalam surat Ali Imran ini. Wal isya'atin nuraniyah ala nastadi'u bil ayat wal isya'at. Isya'at artinya cahaya, cahaya yang ada di dalam surat Ali Imran. Fa ba'da an dzakara ta'ala fil ayatis sabiqah halal munafikin. Nah, setelah Allah menyebut pada ayat-ayat yang lalu ya, tentang hal keadaan orang munafik. Wa ma a'addahu Allahu lahum minal adabil muhin, dan apa yang Allah sediakan bagi mereka orang munafik itu nanti di akhirat daripada azab yang muhin, azab yang hina ya. Nah, orang munafik itu nanti akan ditempatkan di neraka yang paling bawah gitu. Ya,
ad-darkil asfali minan nar. Nah, setelah itu maka pada ayat yang akan kita baca pagi hari ini, setelah Allah nerangkan itu, maka Allah aqabahu, Allah melanjutkan bitaujihi anzaril mu'minin ila tariqil hidayati was sa'adah. Maka Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, taujih anzaril mu'minin, ya. Allah melanjutkan firman-Nya dengan menunjukkan atau dengan, ya, perintah agar supaya kita orang mukmin mengikuti petunjuk, ya, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Thariqil hidayah wa sa'adah. Kalau kita ingin beruntung, ya, beruntung dunia akhirat, maka mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa zalika bi taati awamirillah wa awamiri rasulih. Tidak lain adalah caranya kalau kita ingin dapat petunjuk bahagia dunia akhirat, caranya tidak lain adalah dengan cara taat sama perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza min qail. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini yang tadi kita katakan, yang menunjukkan betapa agungnya darajat Nabi di sisi Allah Ta'ala. Kita diperintah oleh Allah ngikutin gitu, ngikutin Nabi gitu. Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu la wajadullaha tawwabar rahimah. Wa ma arsalna min rasul. Jadi Allah berfirman, tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang rasul yang aku utus illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Maksudnya illa liyuta'a, itu artinya illa biiznillah, tidak ada seorang rasul yang aku utus kepada kalian kecuali agar supaya ditaati. Tidak ada seorang rasul yang aku utus kecuali agar supaya kalian mentaati, begitu artinya. Illa liyuta'a, karena kan rasul itu utusan Allah. Illa liyuta'a bi amrillah, kecuali mentaati perintah Allah wa hukmihi, dan hukumnya Allah. Jadi rasul itu hanya menyampaikan, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Nabi dan Rasul itu bukan berdasarkan dari hawa nafsunya Nabi Rasul, tetapi adalah wahyu dari Allah. Makanya apapun yang diperintah oleh Rasulku kamu ikuti, ya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Nah, ini yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan Rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Lau annahum, seandainya mereka maksudnya umatnya, umat Nabi Muhammad nih, kita ini, izzalamu anfusahum, ya, mereka kita ini menzolimi diri kita, maksudnya banyak dosa. Ya, menzolimi diri itu namanya banyak dosa, ya. Artinya banyak durhaka sama Allah dan Rasul, menzolimi diri. Kenapa orang maksiat, orang durhaka dikatakan menzolimi diri? Karena sebab kita maksiat, sebab kita durhaka sama Allah dan Rasul, nanti Allah siksa. Berarti kita nggak sayang sama diri kita, ya. Nah, orang yang tidak sayang sama dirinya berarti orang zalim itu. Karena kalau orang sayang sama dirinya, nah, dia akan jauhin dirinya dari siksa neraka. Nah, ini nggak usah sampai siksa neraka. Orang yang sayang sama dirinya pakai sendal, pakai sepatu supaya kakinya nggak ketusuk duri gitu. Duri aja, paku aja jangan sampai ketusuk kaki kita, apalagi masuk ke dalam neraka, ya. Ya, orang yang maksiat durhaka berarti nggak sayang sama dirinya sendiri. Orang yang tidak sayang sama dirinya dikatakan orang zalim. Orang zalim menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Kalau menempati sesuatu pada bukan tempatnya berarti, nah,
zalim. Seharusnya kan kita sayang sama diri kita itu menempati pada tempatnya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, seandainya kamu, kita ini banyak dosa, ja'uka, kamu itu datang kepada engkau wahai Muhammad, itu datang Muhammad, fastaghfirullah, minta ampun sama Allah kena banyak dosa, wastaghfara lahumur rasuluh, minta ampun sama Allah, bertawassul sama Rasul, bertawasul sama Rasul. Nah, orang yang ada di Madinah langsung bisa ketemu Rasul. Nah, kalau yang dari jauh nggak bisa datang, tawasul sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong mintain sama Allah supaya aku diampuni dosaku, gitu ya. Niscaya lawajadullah tawwabar, niscaya mereka yang bertawasul sama engkau itu minta ampun, niscaya langsung Allah respon, ya. Allah ampuni dosanya, karena Allah Ta'ala Tawwab, maha banyak menerima taubat, rahimah, dan Allah ya maha penyayang kepada hambanya. Nah, ini menunjukkan betapa besar kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ini tawasul. Ada riwayat ini disebut oleh para mufassirun. Riwayatnya begini bunyinya. Rawal Hafiz Ibnu Katsir. Al-Hafiz Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam tafsirnya yang terkenal, tafsir Ibnu Katsir. Hazihil kisah ini. Ya, ini bukannya kisah riwayat dongeng nih, ya, kisah kayak nyata, kita nyata. Faqala, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, waqad zakara jama'atun. Zakara jama'atun, telah menyebut jama'atun, jamaah bukan satu orang dua orang. Jama'atun minal ulama telah menceritakan. Di antaranya jamaah yang menyebut Syekh Abu Mansur As-Sobak. Syekh Abu Mansur As-Sobak fi kitabihi, di dalam buku Syekh Abu Mansur As-Sobak asyamil hadhil kisah, fi kitabihi asyamila hadhil kisah. Syekh Abu Mansur As-Sobak, kata Ibnu Katsir, telah menyebut di dalam kitabnya, bukunya asyamil hadhil kisah, namanya bukunya itu Syamil. Beliau menyebut kisah al-masyhurah, kisah yang dikenal oleh sebagian besar orang. Kisah ini diketahui oleh masyhur itu terkenal, yaitu Anil Utbi, ya. Anil Utbi, kisah ini berdasarkan dari Utbi. Kata ulama, Utbi ini yang jagain makom Nabi. Kalau kita apa nih? Kuncen. Kuncen. Jadi ulama-ulama menyebut bahwa Utbi ini penjaga nih. Ini kisah ini berasal dari beliau nih. Utbi penjaga makom Nabi waktu zaman itu. Namanya Utbi. Kuncen. Kata Utbi, kuntu jalisan zata yaumin inda qabrin Nabi. Ya. Kata Kuncen Utbi, saya pada suatu hari duduk. Ya. Duduk pada suatu hari inda qabrin Nabi, di samping, namanya Kuncen kan nungguin. Saya duduk pada suatu hari di samping kuburan Nabi, ya gitu. Maka tiba-tiba jaa A'rabiyun. Nah, ada orang Arabi itu yang datang dari jauh lah, dari gunung, dari daerah, dari kampung gitu. Ada Arabi datang dari kampungnya mau ziarah, kan dia Kuncennya. Karena Arabi sampai di makam Rasulullah, biasa orang ziarah apa diucapkan? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, gitu. Ya, itu biasa kan? Namun Arabi ini
setelah mengucap salam seperti yang diucapkan oleh orang-orang lain yang ziarah, dia ada tambahan ucapannya itu. Saya dengar kata Kuncen tuh, kan dia ada di situ, dengar dia. Kata Utbi, dia Arabi ini ada tambahan yang diucapkan. Apa itu? Sami'tullah azza wajal. Nah, kata Arabi nama Rasulullah, itu kan Rasulullah ada makom. Ya Rasul, saya dengar firman Allah, ya. Saya dengar firman Allah yang berbunyi ini tadi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Seandainya mereka yang banyak dosa gitu. Seandainya mereka yang banyak dosa, ya, yang menzolimi diri mereka sendiri, mereka itu datang kepada engkau, maka mereka minta ampun sama Allah, minta supaya engkau ampuni, supaya engkau mintain. Nah, ini tawassul, supaya engkau ya Rasulullah mintain ampun kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala langsung akan mengampuni dosanya. Itu kata Arabi itu yang datang setelah dia Assalamualaikum, ya Allah, saya baru saja baca firman Allah yang berbunyi walau annahum. Makanya saya dari jauh-jauh ini gitu. Makanya aku dari jauh-jauh ini, dari kampung aku datang ke sini ya Rasulullah. Ya. Kan Rasulullah walaupun dia sudah wafat, hidup itu. Dari jauh-jauh aku datang ke sini, tidak lain maksud dan tujuan aku minta supaya engkau ya Rasulullah mintain ampun sama Allah supaya dosa saya diampuni. Ini tawassul. Ya. Wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi, itu kata Arabi, ya. Saya datang dari jauh-jauh dari kampung saya, tidak lain tujuannya adalah saya datang ingin jumpa pada engkau ya Rasulullah, mustaghfiran li dzambi, minta ampun dosa-dosaku, mustasmi'an bik. Nah, ini mustasmi'an, aku minta supaya engkau gitu, engkau yang menjadi wasilah tuh ya, kau yang menjadi perantara ya. Mungkin kalau aku langsung minta ampun mungkin belum tentu ya. Namun aku mohon supaya engkau yang mintain, nah ilahi, supaya engkau yang Rasulullah yang mintain ya ila Rabbi, kepada Allah Tuhanku, supaya Allah ampuni dosaku. Summa ansha ayakul, setelah mengucapkan itu Arabi mengucapkan 2 bait syair, 2 puisi ya, 2 bait puisi. Apa itu? Memuji-muji Nabi ya, memuji-muji Nabi ya. Sama seperti Al-Burdah, qasidah Al-Burdah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, itu isinya muji-muji Nabi. Nah, beliau Arabi ini setelah tawassul sama Nabi ya, dia membaca 2 bait syair yang isinya itu memuji Nabi. Itu apa bait syair itu? Ya khairu man dupinat bil qa'i a'zamuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu ya. Nafsil pida'u li qabrin antasakinuhu bihil apapu wa bihil judu wal karamu. Ya, soal kita ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana waghfir ma ya wasi'an. Karena waktu ini kan Imam Busiri belum ada nih. Imam Busiri belum mengarang ya Rabbi bil Mustafa, yang dibaca ya man ya khairu man dupinat, ya wahai khairu man dupinat, sebaik-baik mandupinat, sebaik-baik manusia yang dikebumikan ya. Siapa yang maksud sebaik-baik manusia yang dikebumikan di sini? Rasulullah. Wahai manusia yang paling baik yang dikebumikan, bilqa'i a'zamuhu, dikebumikan di tempat, di tanah, a'zamuhu yang paling agung. Nah, toba, toba minti bihinnal qa'u wal akam,
Toba min tibihinna. Makanya Madinah dikatakan tiba. Ya, tiba itu ya nama kota Madinah. Toba maka apa toba? Toba ya, beruntung ya. Beruntunglah min tibihinnal qawal akam, dengan sebab engkau dikebumikan. Nah, dengan sebab engkau dikebumikan di bumi ini, di kota ini, maka toba min tibihinnal qawal akam. Dengan sebab Nabi dikebumikan di sini, maka baguslah tuh, baguslah, harumlah alqa. Nah, alqa itu dataran rendah, wal akam dataran tinggi. Ya. Sehingga bumi pun, ya, bumi pun merasa bangga. Kalau di dalam perutnya lah dikebumikannya Nabi Muhammad SAW. Nafsil pidak. Nah, nafsi diriku ya Rasulullah adalah tebusan. Aku tebus diriku gitu. Kalau orang Arab kalau cinta kepada sesuatu mengatakan aku tebus diriku ya. Aku rela, nah, gitu. Aku rela ya. Mati nah, ya. Nafsil pidak liqabrin anta sakinuhu. Diriku adalah tebusan untuk kubur di mana engkaulah yang menempati kubur itu, yaitu engkau ya Rasulullah. Pihil apapu wa pihil judu wal karamu. Pihi ya, pada diri engkau ya Rasulullah, al afaf ya. Ini namanya sanjungan pujian. Dalam dirimu al afaf wa pihil judu wal karamu. Al afaf artinya ya orang yang menjaga diri itu dari segala macam ya perbuatan ya yang tidak baik. Wa fihil jud. Nabi Muhammad punya sifat jud wal karam, dermawan. Udah habis muji-muji Rasul, tadi yang pertama mintain supaya Rasulullah mintain sama Allah, muji-muji Rasul. Setelah itu kata siapa? Al-Utbi tadi itu yang kuncen yang ceritain semua. Kata kuncen suman sorapal Arab. Setelah itu Arabi ninggalin makom, pulang. Udah habis ziarah kan pulang. Qala kata Utbi, faghalabatni aini. Nah, setelah itu maka ghalabatni aini. Maksudnya apa? Aku sangat ngantuk. Ya. Aku sangat ngantuk, nggak tahan. Mau apa? Mau tidur. Nimtu naumatan khafifah, sehingga aku tidur tapi tidurnya tidak nyenyak. Aku sebentar tidur. Ra'aitun Nabi tuh, saat aku tidur di tempat itu tuh sambil duduk dia tidur gitu. Dilihat Nabi itu, ngelihat Nabi. Ra'aitun Nabi ya pinnaum. Aku ngelihat tidur saat aku ngelihat Nabi saat aku tidur tuh sebentar. Faqal kata Nabi kepada Arabi, kepada Utbi, ya Utbi, ilhaqil Arabiyah. Kalau bahasa kita Uber tahu Uber? Ya, Uber. Bukannya Uber Repli Harun. Kalau Repli itu Uber itu ulasan berita. Uber YouTube. Ada Uber kan, Repli Harun. Itu ulasan berberita. Kalau ini bukan itu maksudnya. Bahasa Betawi Uber tahu Uber? Kejar, jangan sampai dikeburu jalan gitu. Uber. Nah, ini. Kata Nabi itu kepada Utbi. Nah, bahasa Arabnya apa? Ilhaq. Ya, ilhaq tuh ya, temui. Segeralah temui sebelum dia jauh gitu ya. Ilhaqil Arabiyah. Ya, temuilah Arabi itu sebelum dia jauh. Fabashirhu, tolong wahai Utbi, berikan dia kabar gembira. Berikan dia beritahu dia kabar gembira apa itu? Annallaha qad ghafara lahu. Bahwa Allah Ta'ala telah apa tadi? Apa yang diminta tadi direspon oleh Allah ya. Bahwa sesungguhnya Allah telah apa? Mengampuni dosanya. Itu kata Nabi kepada si Utbi. Ya tentu setelah itu Utbi bangun tidur. Langsung dia mengejar siapa itu?
mengejar Arabi tadi Utbi, ngasih tahu ya, berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan ayat ini menunjukkan kebolehan kita ini bertawasul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawasul minta nggak langsung sama Allah tapi melalui Nabi, dari tawasul. Itu tidak hanya saat Nabi kita masih hidup gitu, setelahnya beliau meninggal dunia pun demikian. Ya. Jadi kena Nabi Muhammad itu tidak mati ya. Jadi nggak mati, orang meninggal dunia itu nggak mati ya, rohnya itu ada. Nah, apalagi Nabi Muhammad ya. Nah, orang biasa aja, orang biasa ditalkinin, kita beri salam, disuruh ziarah kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada saudara kita. Kita bilang assalamualaikum, kan ziarah. Kalau ente bilang assalamualaikum menunjukkan yang ente salamin hidup atau mati. Kalau yang ente salam, yang ente ucapin salam, kira-kira mati atau hidup tuh? Assalamualaikum, hidup. Memang ada orang beri salam sama tiang, ada tiang nih, tiang hidup atau mati? Tiang mati. Ada orang beri salam sama tiang, assalamualaikum tiang, assalamualaikum ya. Kalau kita beri salam menunjukkan yang kita ucapin salam dalam keadaan apa? Hidup. Assalamualaikum. Nah, itu orang biasa, apalagi Nabi dan Rasul. Ya. Allah haramkan jasad Nabi dan Rasul. Allah haramkan bumi makan jasad Nabi dan Rasul. Sayyid Muhammad Alwi Maliki ya, itu di YouTube. Gali kuburannya masih apa? Masih utuh. Bahkan rambutnya makin panjang, kukunya makin panjang. Kayak orang apa? Kayak orang, bukan kayak orang ini, memang dia hidup, cuman nyawanya itu di ini nama Allah. Nah, itu kan zuriyah Rasulullah, apalagi Rasulullah SAW. Nah, itulah ya. Jadi kata Nabi kepada siapa tadi? Kepada si kuncen itu, lihat dalam mimpi sejenak, wahai Utbi, tolong ya kau ya, samperin Arabi itu sebelum dia pergi jauh, kasih tahu kalau dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'atul Rasul, ta'atullah. Nah, ini yang kita katakan judulnya tadi adalah betapa besar kedudukan Nabi di sisi Allah. Karena seorang yang taat sama Rasul sama seperti taat sama Allah, gitu kan, hebat, luar biasa ya. Laqad ja'alallahu ta'ala ta'atar Rasul wa mahabbatahu juz'an min ta'atihi wa khawatihi. Allah telah menjadikan Allah Ta'ala telah menjadikan taat kita sama Rasul dan cinta kita sama Rasul, sama Nabi, juz'an, sebagian daripada taat sama Allah dan cinta sama Allah. Jadi apabila kita mentaati Allah sama seperti mentaati Nabi, sama seperti mentaati Allah, luar biasa. Li'anna rasulah sapirun min indillah. Karena Rasul itu, Nabi itu sapir. Sapir itu arti utusan ya. Utusan Allah tuh, indillah. Muballighun anhu, dialah yang Allah percayai menyampaikan apa-apa yang dia perintah dan apa yang dilarang. Yang dipercayai menyampaikan kepada kita tidak lain siapa? Rasul ya, itu menyampaikan awamirnya wa nawahi ya. Muballighun anhu awamirahu wa nawahiyahu, mursalun bi amrihi wa hukmihi. Dia yang diutus oleh Allah. Oleh karena itu ta'atuhu ta'atur Rasul. Oleh karena itu mentaati Allah, mentaati Rasul sama seperti mentaati Allah. Sebaliknya mukhalafatuhu maksiatullah. Nah, siapa saja yang durhaka gitu, durhaka tidak mengikuti aturan Allah, aturan yang disampaikan oleh Rasul, berarti dia itu durhaka sama Allah. Wa sadaqallah, dan benarlah Allah ketika berfirman
di mana? Di ayat lain gitu. Kalau ayat ini kan Ali Imran yang telah kita baca tadi itu ya. Apa itu tadi? Ya, ayat wa ma arsalna mir rasulin illa biiznillah. Adapun ayat lain yang hampir sama dengan ayat ini, Allah berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasul berarti dia itu sungguh telah taat sama Allah. Sebaliknya wa man tawalla, dan umat atau siapa saja yang tawalla itu berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, siapa saja yang tidak mau diajak sama Nabi dan Rasul, tidak lain aku hanya utus kamu, fama arsalnaka, aku tidaklah utus kamu itu hafidha, aku tidaklah utus kamu untuk menjaga mereka, maksudnya yang penting kamu sampaikan gitu. Adapun ya mereka yang tidak merespon, mereka yang tidak mau diajak, ya, itu urusan aku kata Allah, ya, bukan urusanmu. Nah, ya. Wa min ajli dzalika kana ta'atu hadzal rasul wa mahabbatuhu juz'an minal iman. Nah, oleh karena itu mentaati Rasul dan cinta sama Rasul ada sebagian daripada iman, ya. Karena tadi kalau taat sama Rasul kan taat sama Allah. La yakmulul iman illa biha, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dengan mentaati Rasul. Kama qala Rasulullah SAW, seperti Nabi kita sendiri mengatakan, wallazi nafsi biyadih, aku bersumpah demi yang nyawaku ada di tangannya gitu, yaitu Allah maksudnya. Demi zat itu yang nyawaku ada di tangannya. La yu'minu ahadukum, kamu enggak sempurna iman kamu, belum sempurna iman kamu, sehingga kata Nabi aku sehingga aku ini ya kamu cintai melebihi dari bapaknya sendiri, dari anaknya sendiri, bahkan dari semua yang ada di dunia ini. Nah, ya, belum sempurna iman kamu sehingga aku kata Nabi ini kamu cintai, lebih kamu cintai dari segala-galanya. Nah, orang yang paling dekat sama kita kan siapa? Orang tua kita. Begitu juga yang paling dekat orang tua siapa? Anaknya. Ya, jadi kalau harus Nabi kita lebih cinta. Nah, berdasarkan sabda Nabi ini bahwa cinta itu kan ada sebab, ya. Cinta itu bahasa Betawinya itu demen suka, ya. Cinta, demen, suka, ya. Itu ada 3. Satu, ada yang namanya, ada 3 macam cinta lah gitu. Ada yang namanya cinta, ya, cinta karena menghormat. Nah, cinta karena menghormat seperti apa? Cintanya anak sama kedua orang tua. Ente cinta sama orang tua, cinta. Nah, cinta itu macam apa namanya? Menghormat. Oh, iya. Cinta anak sama orang, cinta anak murid sama guru. Nah, itu namanya cinta apa itu? Menghormat. Nah, ta'zim. Yang kedua, cinta karena belas kasih. Cinta macamnya belas kasih. Seperti sebaliknya, seorang bapak cinta sama anak, guru cinta sama murid. Nah, itu cinta apa namanya? Cinta karena kasih sayang. Nah, kemudian wan nasi ajmain. Nah, ini menunjukkan cinta yang macam-macam dah. Cinta macam-macam. Apa itu cinta karena macam-macam? Bisa jadi karena indahnya sehingga itu demen. Saya suka sama bunga, Masya Allah. Apakah itu menghormat bunga? Masa bunga dihormat? Ente demen sama bunga karena hormat? Bukan. Karena kasih sayang? Bukan. Kenapa ente suka sama bunga? Keindahannya, Masya Allah. Bunga melati, bunga mekar. Oh. Karena apanya tuh? Karena indahnya. Ya, yang lain-lain dah ada bukan indahnya karena banyak kebaikannya tuh, karena dia sering memberi gitu, sehingga saya apa?
cinta. Nah, kalau cinta ini karena apa nih? Karena jasanya. Jadi bahasanya bisa jadi karena indahnya, bisa jadi karena ini yang dikatakan hubbu musyakalah ya. Ada hubbun lita'zim, cinta karena menghormat, ada cinta karena kasih sayang, ada cinta dan karenanya macam-macam ya, macam-macam itu dah karena indahnya ya, Masya Allah, karena apa itu, karena kebaikannya dan lain-lain. Nah ini pertama tadi hatta aku, sehingga aku lebih kamu cintai daripada bapakmu sendiri, daripada apa bapak sendiri. Nah, berarti cinta ini ya, cinta hormat. Kalau kita cinta sama bapak karena hormat, Nabi Muhammad harus kamu lebih hormat sama dia. Nah, itu cinta karena hormat. Begitu juga orang tua sama cinta sama anak. Kalau orang tua cinta sama anak karena kasih sayang, kita harus kasih sayang sama Nabi melebihi daripada orang tua sama anak. Karena Nabi Muhammad itu apa tuh? Nabi Muhammad kasih sayangnya luar biasa, melebihi daripada kasih sayang orang tua sama ya, anak. Nabi Muhammad kan paling dulu masuk surga gitu, paling dulu orang yang diizini Allah nih buka pintu surga paling dulu. Setelah dibuka, bukan berarti dia enak senang-senang dalam surga paling dulu. Dia keluar ke surga, ngapain? Nolongin tuh umatnya. Tuh. Jadi aja sampai umatnya satu pun jangan sampai ada yang masuk ke mana? Ke neraka. Masya Allah. Emang ada orang tua ente gitu tuh, ya sudah masuk surga dia orang kagak. Nah itulah Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian wanas ajmain itu menunjukkan bahwa yang cinta yang karena macam-macam. Jadi semua cinta itu harus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, melebihi daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Baik, walaqad bayyanal maula jalla wa ala fi ayat annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab. Ya. Dalam ayat ini ya atau hadis ini menunjukkan bahwa manusia nanti akan dibangkit oleh Allah, akan dihidupkan kembali oleh Allah nanti beserta yang dia cintai di dunia. Ya. Jadi kalau ente di dunia cintanya masih apa nih? Demennya. Kalau sekarang nih ngepen. Ente di dunia ngepennya masih apa? Ngepen, bukan ngepennya nulis. Ya. Yang ente idolain lah gitu ya. Kan ada ngepen, idola, apalagi tuh. Ya. Di dunia yang ente idolain siapa? Yang ente ngepenin siapa itu? Nanti ente di akhirat waktu dibangkit sama-sama dia tuh. Kan ngepen macam. Kalau orang ngepen apanya diikutin. Ya. Yang dipenin warnanya rambutnya hijau, dihijauin rambutnya. Itu yang ngepen. Ya. Nah, hijaunya rambutnya dihijauin. Nabi Muhammad dari dulu perintah kita miara jenggot gitu ya. Enggak pernah kita miara jenggot. Tatkala kita melihat orang yang kita idolain mereka melihara jenggot, langsung kita melihara jenggot. Berarti yang di ngepenin siapa itu? Iya, itu nanti di waktu dibangkit sama dia itu ntar ya. Nah, gitu. Itu yuhsaru ma'aman ahab. Wa anallahu yu'til 'abdal mu'minal muttaqiya lillah manazilal abrar. Nanti di akhirat hamba Allah yang di dunia ini ya, sama-sama orang baik akan diberikan tempat tuh beserta orang-orang baik pula. Yuskinuhu dara karamati mal anbiya wassalihin. Nanti kalau di dunia kita ngepen sama orang-orang baik, khususnya sama para nabi dan syuhada sholihin, maka kita pun nanti di akhirat bersama mereka tuh. Karamatan lahu ala istiqomati wa ta'atihi. Karamatan lahu karena memuliakan nabi, kena menghormat, karena Allah Ta'ala memberikan ya kemuliaan bagi hamba tadi yang di dunia taat sama Allah dan Rasul, cinta sama Allah dan Rasul. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasiddiqin. Nah ini ayat ini yang menunjukkan bahwa kita nanti akan dibangkit oleh Allah beserta siapa?
orang-orang yang di dunia kita sukai. Kalau kita di dunia suka sama an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin, nah mereka lah nanti yang akan kita ikuti di akhirat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, sebaik-baik teman tuh. Oleh karena itu, sebaik-baik teman adalah berteman sama nabiyyin, suka sama nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu adalah tidak lain karunia Allah. Maksudnya karunia Allah taufik, ya. Jadi kita minta agar supaya Allah berikan kita taufik sehingga yang kita idolain, nah, yang kita trenin, yang kita penin tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti di sana di akhirat sama-sama Nabi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Allah, ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Ya. Kapan datangnya? Kata Nabi, jawaban Nabi, dia nanya Nabi menjawab, balik bertanya. Nabi bilang hari kiamat nanti tahun 2012. Enggak, bukan. Kata Nabi, apa kata Nabi? Ya. Apa? Maza data. Kalau kamu datang tanya kapan hari kiamat, saya mau tanya, apa yang telah kau sediakan? Kan nanya, ya. Kapan hari kiamat? Kata Nabi, apa yang udah kamu sediain? Kalau memang hari kiamat udah dekat, apa yang kamu sediain? Sediain apa ente? Ini sahabat pandai. Apa kata sahabat yang nanya tadi? Saya nggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Modal saya hanya cinta sama Allah dan Rasul. Kan bagus itu jawabannya. Nah, maka Nabi kan, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat, ya, sama siapa yang kau cintai di dunia ini. Hebat itu, ya. Baik. Nah, sampai di sini karena hari ini banyak acara, ya. Kita singkat saja, ya. Berikan kesempatan sama Bapak hadirin yang akan melanjutkan hari ini, ada maulid, acara dan lain-lain, ya. Baik, sebelum kita baca zikrul tauhid, kita baca Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.